Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Anggi Saham Cantik. Obrolan kita kali ini, kita mau bahas tentang investasi bodong. Seperti biasa, inspirasi video-video aku itu dari pertanyaan-pertanyaan yang aku dapat di Instagram. Jadi itu Instagram aku, @anggisahamcantik, feel free buat follow. Jadi kalau kamu mau tanya-tanya, bisa lebih mudah dan nanti kasih inspirasi aku juga buat bikin konten. Oke? Jadi sekarang kita mulai aja bahas tentang investasi bodong. Sebenarnya apaan sih gitu kan investasi bodong ini? Nah, investasi bodong ini definisinya penipuan berkedok usaha yang menawari Anda investasi di sebuah bisnis dengan iming-iming Anda nggak perlu kerja, nggak perlu melakukan apapun, tapi tetap menghasilkan pendapatan yang besar. Siapa yang nggak mau kan ongkang-ongkang kaki dapat duit gede. Nah, biasanya yang kayak gini nih yang digunakan oleh para predator-predator keuangan gitu ya, orang yang tidak bertanggung jawab untuk ngambil uang kita dengan dalih investasi. Biasanya yang diincar itu masyarakat yang awam tentang pemahaman investasi. Jadi orang-orang yang memang tidak mengerti apa itu investasi. Kedok usahanya itu biasanya bentuknya koperasi arisan, MLM, tour and travel, agrobisnis, forex, bitcoin, dan segala macam. Saya nggak bilang semua koperasi itu penipu, semua MLM itu penipu, semua arisan itu penipuan, enggak. Tentunya pasti ada orang-orang yang memang menjalankan bisnisnya dengan jujur gitu kan, dengan benar. Jadi nanti akan kita bahas gimana sih kamu bisa tahu mana yang benar, mana yang enggak, kamu ngeceknya kemana, nanti akan kita bahas. Supaya kita bisa smart gitu, bisa pinter dalam mengambil keputusan kalau ada yang nawarin kita tentang produk-produk investasi. Modus yang digunakan itu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Kayak 10 tahun yang lalu, saya yakin kamu nggak akan nemuin modus penipuan, modusnya pakai Bitcoin. Karena zaman dulu Bitcoin aja nggak ada, gitu kan. Kalau kamu nggak tahu Bitcoin, please googling dulu, jadi nggak perlu aku bahas panjang lebar di video ini. Nanti kepanjangan dan kayak ngalor ngidul. Biasanya investasi bodong ini jadi polanya itu sama, cuma nanti kendaraannya beda-beda. Ada yang dilabelin koperasi, ada yang dilabelin arisan, MLM, Bitcoin, balik lagi gitu kan. Jadi nanti kita lihat modusnya tuh dia sebenarnya gimana sih gitu. Nah, modus yang digunakan dalam skema investasi bodong itu pasti skema Ponzi. Biasanya nggak jauh-jauh sih. Disebut juga money game, karena memang kerjaannya kagak ada selain mainin duit para korbannya. Gitu. Nah, skema Ponzi ini gimana? Sekarang kita kenalan dulu, karena tak kenal maka tak sayang, dan biar kagak kualat. Ini bukan foto kakek saya, ini adalah foto Mr. Ponzi. Jadi Ponzi itu nama orang itu sebenarnya, Charles Ponzi namanya. Dia ini penipu pertama, dia eksis tahun 1920-an, kebayangkan udah zaman jebot, nenek saya aja belum lahir waktu 1920. Nah, ceritanya Mr. Ponzi ini adalah penipu ulung di Amerika dan Kanada yang pertama kali menggunakan skema yang akan saya bahas nanti. Skema Ponzi ini. Kenapa dinamakan skema Ponzi? Karena memang ibaratnya dia ini yang bikin deh skemanya gitu loh. Jadi kayak dedengkotnya para penipu dunia, kebayang kan gitu. Nah, walaupun ini ditemukan dalam tanda kutip ya, digunakan pertama kali 1920, itu modusnya tuh masih dipakai sampai sekarang. Jadi kadang saya mikir harusnya Mr. Ponzi ini dapat Nobel atau gimana, tapi masa Nobel untuk kejahatan kan nggak keren juga ya. Anyway, langsung kita bahas aja skema Ponzi itu gimana. Nah, ini saya ambil dari biasa Google kan, dari tempo.co tentang skema Ponzi. Keuntungan yang diperoleh member dalam skema Ponzi tidak berasal dari penjualan produk, melainkan dari investasi member baru dan reinvestasi member lama. Skema ini akan runtuh bila tidak ada member baru atau anggota yang berhenti berinvestasi. Intinya kalau nggak ada orang baru atau duit fresh masuk, itu pasti dia berhenti, skemanya akan runtuh gitu kan. Nah, yang pertama ini adalah orang yang paling atas nih, penggagas skema Ponzi, menawarkan investasi dengan keuntungan berlipat-lipat yang tidak wajar. Ini orang yang pertama ini, si merah ini ngajak dua orang temennya dong, dua item yang tebel ini itemnya. Nah, ini adalah dua member pertama gitu, berinvestasi dan mendapat keuntungan sesuai janji. Namun keuntungan sebenarnya berasal dari investasi member lain. Mereka juga diminta untuk tetap berinvestasi. Jadi masuk di awal, terus nanti mungkin kayak tempo berapa lama dia suruh kayak store uang lagi dengan ya alasannya mah mereka bisa bikin lah namanya penipu gitu kan. Intinya harus ada uang masuk lagi. Nah, ini adalah yang level 2.
Nah, masing-masing orang yang hitam tebal ini harus rekrut 2 orang lagi. Nah, ini 2 orang yang abu-abu ini kan. Ini jadi 4 member yang baru. Sekarang jadi ada berapa orang nih? 7 orang yang tergabung di skema Ponzi ini. Walaupun tentunya biasanya mereka nggak sadar kalau ini skema Ponzi gitu kan. Tapi polanya akan seperti ini. Nah, di yang level 3 ini, di orang yang abu-abu ini, 4 member baru direkrut dari 2 member pertama. Investasi mereka jadi sumber keuntungan. Nah, ini kuncinya. Investasi mereka, 4 orang ini yang abu-abu ini, menjadi sumber keuntungan perekrutnya, alias 2 orang hitam ini. Keuntungan mereka diperoleh bila berhasil merekrut member baru. Jadi si abu-abu ini per orang ini juga harus rekrut lagi, 2 orang lagi di bawahnya, 2 orang lagi di bawahnya. Terus akan muter seperti itu sampai terbentuklah skema piramida seperti ini. Ini akan melibatkan banyak orang karena setiap orang yang masuk harus store duit dan cari orang lagi, store duit, cari orang lagi, terus muter seperti itu. Nah, uang-uang yang masuk kemudian itulah yang masuk dari anggota baru dan anggota lama yang reinvestasiin duitnya, itu yang dijadikan modal untuk membayar orang-orang yang di atas mereka. Ini akan terus, skemanya akan terus jalan begini. Ciri-ciri skema Ponzi itu satu nih, yang pertama, biasanya menawarkan fixed return yang sangat besar. Fixed return itu maksudnya gampangnya gini lah, Gi, udah lu taruh duit di sini, ntar gue kasih 10% sebulan. Itu 10% per bulan itu namanya fixed return. Jadi kamu dikasih keuntungan berapa persen, tetap aja segitu setiap bulan. Yang kedua, ciri-cirinya menerapkan sistem member get member. Tadi kan, 1 orang harus cari 2 orang, nanti masing-masing orang itu harus cari 2 orang lagi, terus akan berjalan begitu. Nah, skema ini akan runtuh dan terjadi masalah kalau tidak ada member baru yang masuk. Nah, ini pasti nanti akhirnya kacau kan, karena nggak ada duit baru buat bagi-bagi ke anggota yang lain. Nanti akan ketahuan bahwa, oh ternyata ini penipuan, di dalamnya nggak ada produk, nggak ada apa, cuma main-mainin duit orang tadi. Kenapa? Di awal saya bilang sering disebut juga money game atau permainan uang. Nah, setelah kita udah familiar nih, oke, udah tahu skema Ponzi itu gimana. Tadi udah kenalan juga kan sama Opa Charles Ponzi, jadi kita nggak kualat bahasin dia, tapi nggak tahu orangnya, gitu kan. Sekarang kita fokus bagaimana nih menyelamatkan diri kita sendiri, tips terhindar dari investasi bodong. Dasarnya sih menurut saya itu adalah satu sikap, harus kritis. Banyak bertanya, banyak ngecek, jangan gampang percaya, dan cek di Google jangan hanya dari satu sumber, dari banyak sumber. Jadi kita harus kritis ketika mendapat tawaran-tawaran tentang investasi. Yang pertama, kamu harus cek itu adalah keabsahan izin penyelenggara investasi. Jadi siapa nih yang menyelenggarakan investasi yang ditawarin ke kamu nih gitu. Nah, gampangnya kayak misalnya saham. Saham itu kan pakai sekuritas ya gitu. Kalau kamu belum paham apa itu sekuritas, Bursa Efek Indonesia dan segala macam yang berkaitan tentang saham, lihat di atas itu di yang I itu aku udah bikin videonya yang menjelaskan tentang IDX, sekuritas dan rekening dana nasabah, dan menjelaskan kenapa investasi di saham itu dijamin aman. Uang kamu, semua aset kamu dijamin aman. Itu cek di video itu, oke? Nah, balik lagi ke sini. Jadi kalau kamu mau ngecek legalitas sebuah sekuritas, kamu cek di websitenya OJK. Kalau APLI, itu kamu bisa cek untuk yang MLM. Seperti tadi saya bilang, tidak semua MLM itu penipu. Gitu. Jadi kalau, oh itu MLM pasti penipu? Enggak. Jadi MLM yang resmi itu akan tercatat di ini, di Apli ini. Dia akan tercatat di situ perusahaannya. Jadi kamu cek. Nah, kalau Bapepti itu biasanya kalau kamu ditawarin forex, kamu cek perusahaannya gitu. Dia terdaftar nggak di Bapepti. Diceknya gimana ya, Google dong gitu kan. Ya, pasti ketemu lah kalau di Google itu harusnya informasi mudah kok buat dicari. Nah, kalau AAJI ini biasanya untuk asuransi. Jadi kalau kamu ditawarin yang bau-bau asuransi gitu ya ngomongnya, itu kamu cek perusahaannya ada nggak di AAJI. Karena ini untuk yang asuransi Indonesia. Pahami hal berikut. Institusi yang mengumpulkan dana masyarakat itu jelas harus berizin. Jadi misalnya kalau orangnya, misal kamu ditawarin gitu kan, investasi di XYZ, terus kamu cek perusahaan XYZ-nya kok nggak tercantum gitu. Misalnya dia nawarin kayak asuransi apalah gitu, misalnya XYZ, terus kamu cek di AJI kok nggak ada ya gitu. Terus kamu nanya nih misalnya sama orangnya, Pak ini kok nggak ada ya di AJI, katanya ini kan asuransi gitu. Seorang yang misalnya ngeles, oh lagi dibikin Mbak, Mas,
izinnya lagi sambil jalan. Itu nggak ada ceritanya ya, institusi mengumpulkan dana masyarakat izinnya sambil jalan. Jadi izinnya harus keluar dulu, dia legal dulu, baru boleh beroperasi mengumpulkan dana masyarakat. Itu kamu harus jadi kayak pegangan, itu nggak bisa ditawar. Konstitusi hukum kita seperti itu di Indonesia. Nah, terus kamu juga harus tahu biasanya bentuk yang sah lembaga pengumpul dana masyarakat untuk dikelola dalam bentuk investasi itu biasanya reksadana dan dana pensiun. Dana masyarakat yang tadi sudah terkumpul di reksadana atau dana pensiun itu nggak asal aja belinya. Orang yang menentukan, oh ini mau dibelikan apa gitu ya, kumpulan uang masyarakat ini, itu adalah orang yang berizin. Izinnya namanya WMI, Wakil Manajer Investasi. Si orangnya itu namanya manajer investasi gitu. Nama jabatannya maksud saya. Nah, jadi kamu kebayang ya, jadi kalau kamu mau mulai berinvestasi itu uang kamu harus ditaruh di sebuah institusi yang sudah berizin, dan nanti yang membuat keputusan investasi ini uang kamu mau dibeliin apa gitu kan gampangnya, itu orang yang juga memiliki izin. Jadi nggak asal percaya aja gitu. Ada peraturan yang harus ditaati oleh sebuah institusi supaya dia punya hak untuk mengumpulkan uang kamu untuk diinvestasikan. Uang kita sebagai masyarakat umum gitu ya. Nah, izin WMI ini dikeluarin sama BI. Ada ujiannya. Konon katanya susah, saya dengar-dengar, tapi saya pribadi belum pernah. Saya tidak punya izin WMI gitu ya. Nah, ini yang perlu kamu tahu nih. Kalau orang tidak berizin WMI maksudnya, dan mengelola dana masyarakat umum, itu namanya tindakan ilegal. Jadi kalau saya nih nggak punya WMI, terus saya tiba-tiba di channel YouTube saya bilang, oh ini ngumpulin dana, nanti saya yang kelola, saya yang trading di saham, bla 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 gitu. Itu saya melakukan tindakan ilegal. Gitu. Jadi hati-hati. Tips yang kedua, itu jangan serakah. Harus realistis. Ini kita bicara tentang keuntungannya, keuntungan yang ditawarkan. Kebanyakan orang tertipu investasi bodong itu karena tergiur sama keuntungan yang bombastis. Yang jadi masalah adalah kita kadang bingung, keuntungan yang realistis itu sebenarnya seberapa sih gitu kan. Yang normal tuh seberapa, yang bombastis itu seberapa gitu. Karena kalau kira-kira kan kadang keder ya gitu. Angka, ada nggak nih angka yang bisa kita jadikan patokan untuk menilai bahwa keuntungan ditawarkan itu realistis atau tidak. Paling gampang itu patokannya adalah bunga bank, deposito. Ini saya hasil googling bahwa deposito 2020 kalau nggak salah itu hasilnya 5% per tahun. Coba diresapi dulu. 5% per tahun kalau kamu deposito di bank. Coba kalau ada orang yang punya bisnis, utuk-utuk ketok pintu rumah kamu terus tiba-tiba nawarin, Gi, nih gue punya bisnis nih, lu diem aja udah, nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak cincong, 5% per bulan, dah diem baik. Nanti kamu cari orang lagi, 2 orang kamu ngomong hal yang sama gitu kan, lu masukin misalnya berapa juta gitu, atau berapa lah mungkin dia punya kayak awal yang harus kamu storein tiap bulan, 5%. Coba kamu pikir, institusi bank yang segede gablak, susah bikinnya, modalnya besar, itu cuma bisa nawarin kamu 5% per tahun. Ini orang gak jelas, dalam tanda kutip gitu kan, bisa berani ngawarin kamu 5% per bulan, konsisten. Itu kamu harus curiga, bukannya semangat. Itu kamu harus curiga. Karena dengan potensi keuntungan yang luar biasa itu, 5% per bulan, coba kamu pikir, kalau emang itu real, kenapa dia nggak bawa aja itu proposal ke bank atau ke dana pensiun atau ke institusi lain yang pegang dana besar gitu kan? Misalnya saya nih bisa ngasih 5% per bulan, menang baik, dim baik gitu kan, langsung dapat 5% sebulan. Ya datang aja ke BCA atau datang aja ke Jam Sostek atau kemana gitu kan, yang pegang dana masyarakat besar gitu kan, institusi-institusi itu tadi, dana pensiun dan segala macam. Saya bisa kasih loh 5% per bulan. Itu orang pasti rebutan. Karena susah loh teman-teman. 5% sebulan itu kalau 1 tahun kali 12 berarti 60% sebulan. Kalau kamu taruh 100 juta, kamu diem aja sebulan, setahun, beranak jadi 60 juta. Kan gitu kan profitnya. Kalau 100 juta kamu deposito di bank, itu 1 tahun cuma 5 juta. Kebayang ya angkanya gitu loh. Jadi sebenarnya penipu itu memainkan rasa serakah kita gitu. Jadi karena wah kita udah bayangin, wah asik nih diem aja duitnya banyak. Kita lah jadi tidak realistis, jadi tidak kritis melihat sebenarnya nih orang mau ngapain sih kok dia bisa tiba-tiba dia datang ke pintu rumah kita kayak durian runtuh nawarin
tawaran bisnis yang kayak gini, itu kita harus sangat-sangat curiga gitu. Nah, biasanya potensi keuntungan bisnis itu bisa dikatakan normal kalau dia 2-3 kali bunga deposito. Itu udah sangat bagus kalau konsisten. Ya 4 kali oke lah. Jadi misalnya kayak 5% nih per tahun. Itu kalau kamu ditawarkan sebuah instrumen investasi gitu ya, mungkin 10% per tahun, sampai 15%, itu masih oke. Masih realistis. Sampai ya 20% kalau kamu high risk gitu ya, berani ambil resiko, mungkin taruh di saham atau ya setiap investasi akan beda-beda lah niatnya, tapi gampangnya sampai 20% tuh masih oke deh, 15-20%, 2-3 kali bunga deposito gitu. Kalau udah di atas itu, sampai 50% sampai 100%, kadang 10% sebulan. 10% sebulan tuh 120% setahun loh. Duitmu masukin 100 juta, besoknya, tahun depan jadi 220 juta. Gila kan? Nah, makanya kalau udah yang kegedean nggak realistis begitu, nggak usah dipercaya deh. Itu biasanya, ya main aman aja, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Nggak ada orang kaya tanpa usaha. Itu aja yang dijadiin kayak pegangan sih kalau buat saya. Nah, ini yang ketiga nih. Biasanya yang bikin kita kena penipuan itu karena keterikatan emosi. Kita jadi tidak waspada. Maksud saya gimana? Kadang yang ngajak kita itu, kenapa kita mau ikut, itu adalah teman, keluarga, atau orang yang kita percayalah gitu kan, sosok yang kita percaya, mungkin kita anggap beliau ini lebih pinter, lebih ngerti gitu ya, kalau dia aja ikut, saya nurut aja deh, saya ikut aja gitu. Ini biasanya yang bikin kita kena investasi bodong. Yang jadi masalah adalah, yang ngajak kita itu, yang teman, saudara gitu kan, atau orang yang deket sama kita, yang kita hargai gitu, parahnya lagi kadang mereka itu bukan niat jahat mau nipu kita. Oh, mereka aja tuh sebenarnya jadi korban, cuma belum sadar kalau mereka tuh juga korban gitu kan. Nah, mereka seringkali tidak tahu kalau mereka menjadi kaki tangan sebuah modus penipuan. Ini sangat-sangat ngenes gitu ya kalau nanti kalau udah ke blow up, udah piramidanya hancur tadi, si skema Ponzi-nya itu hancur gitu. Itu nanti kayak menangis bareng-bareng karena kita kayak satu jadi korban berjamaah gitu kan, kita bareng-bareng semua jadi korban penipuan, itu akan sangat menyedihkan sekali gitu. Jadi ya kadang walaupun kita yang ngajak teman dekat, kita tetap harus kritis gitu. Karena kadang kita juga harus, kebayang nggak kalau kita kritis, terus akhirnya kita ya relatifly gitu, secara relatif bisa menyelamatkan teman kita yang juga jadi korban penipuan dan tidak membawa orang lain ikut menjadi korban penipuan, kan bagus. Jadi itu tadi, keterikatan emosi, kita harus hati-hati. Nah, ini unsur lain biasanya yang dibawa itu adalah agama. Coba kamu googling deh, penipuan syariah. Wow, itu banyak banget yang keluar. Kadang, ya saya kebetulan muslim ya, jadi contohnya syariah. Tapi saya beberapa baca yang lain juga ada yang baca bawa-bawa gereja, bawa-bawa jemaat apa gitu. Intinya bawa-bawa agama deh, apapun agama kamu gitu ya. Biasanya ada aja orang-orang yang membawa nama agama kita ini gitu. Itu dibawa-bawa jadi modus. Jadi kita ini yang takut sama Tuhan ya, sesuai iman kita masing-masing. Itu kadang kan kalau bahas agama kita takut terlalu kritis, takut nanya, takut kualat gitu ya. Seakan-akan kita kok kayak mempertanyakan Tuhan kita atau keimanan kita. Itu harus dipisahkan kalau menurut saya pribadi gitu. Harus dipisahkan antara kita beribadah kepada Tuhan, saya muslim sholat, kamu ke gereja atau bagaimana, dengan kalau kamu harus menyetorkan uang yang sifatnya bukan charity, bukan amal gitu. Tentunya kalau beramal kan agama ya harus beramal lah gitu, sama Tuhan kan jangan pelit-pelit, itu betul. Tapi kalau sudah modusnya nanti ditawarkan keuntungan dan segala macam, itu kan sudah investasi ya gitu. Itu jangan dikait-kaitkan dengan keimanan lah kalau menurut saya. Kita tetap harus kritis gitu. Jadi walaupun labelnya mungkin bawa syariah dan segala macam, kita tetap harus kritis kalau dia berkaitan dengan investasi, kalau menyangkut dengan keuntungan. Karena itu tadi, jangan sampai kita dimanfaatkan, keimanan kita dimanfaatkan para penipu yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini hal yang harus diingat. Biasanya yang namanya angin surga, yang kayaknya enak banget gitu ya, diem doang, dapat duit, duitnya gede lagi gitu kan, itu biasanya memang cuma angin surga, alias tidak nyata.
Satu hal sih kalau menurut saya yang harus dijadikan, ini kayak prinsip saya pribadi sih, bahwa kalau kamu mau kaya, nggak ada ceritanya kekayaan itu dapat gelundung begitu saja ya, durian runtuh itu ya cuma ada di fiksi lah, boleh dibilang begitu. Untuk keamanan bersama lebih baik kita mikirnya kayak gitu. Kalau kamu mau kaya, ya kamu kerja, kamu belajar, melakukan usaha yang real, apa, bisnis dan segala macam, tergantung jalur kamu dapat rezeki ya, masing-masing orang kan beda-beda. Tapi intinya harus ada usaha yang kamu lakukan supaya rezeki kamu itu lebih. Biasanya, penipu itu memanfaatkan kemalasan kita. Bayangin kamu store duit doang, gak usah kerja, nanti duitnya beranak sendiri. Itu angin surga yang ya biasanya sih ujung-ujungnya pasti tidak nyata. Oke? Jadi begitu saja video kita hari ini untuk kali ini tentang investasi bodong. Semoga berguna. Seperti biasa ini Instagram aku @anggisahamcantik. Jangan lupa di follow. Ihi. Di Instagram aku ini aku bikin edukasi gratis juga sih di story. Kayak yang simple-simple gitulah. Biasanya dari pertanyaan-pertanyaan yang aku dapat di DM. Jadi kalau kamu punya pertanyaan, kamu bisa DM aku di Instagram. Tentunya lebih fast respon daripada di YouTube sih. Jangan lupa juga subscribe ke channel aku, klik loncengnya, biar kalau aku upload video, kamu dapat notifikasi, jadi nanti nggak ketinggalan. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Kalau kamu kenal orang lain yang butuh info yang aku sampaikan di video ini, silakan buat share video aku supaya kita bisa bareng-bareng belajar untuk bisa lebih cerdas tentang investasi dan terhindar dari investasi bodong. Oke? Makasih sudah nonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!